Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa berkumpul hari ini, kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan segenap diri kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami bisa kembali Tuhan pada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, kami selalu percaya Tuhan, ada hal baru yang akan kami terima daripada Engkau. Ada hal yang luar biasa Tuhan akan kami rasakan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuk dalam penyembahan kami. Setiap hal Tuhan, bila kiranya bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas kekuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, menyengat nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, haleluya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi
bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Nyanyian hanya untuk-Mu. Haleluya. Oh, Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, Kau Allah mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan dengan segenap hati kita, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu. Oh Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Benar Tuhan, hanya nama-Mu yang layak dipuji Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi mengangkat pujian kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih lagi Engkau curahkan roh-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.
Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan mengangkat setiap pujian kita kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang berkuasa di bumi dan di surga, bahkan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita pujian kita dari roh. Berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin Tuhan. Bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pujian kita mengatakan bahwa kita adalah semua adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Masalah kita kepada Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, beratlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, beratlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui setiap pujian kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan segenap fokus kita kepada Tuhan, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita bisa mengubahkan kita, bisa lebih lagi mengajar kita untuk lebih lagi sesuai dengan kemauan Tuhan kepada kita. Mari kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan, mengatakan, jadikan kami berjalan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, haleluya, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu, haleluya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Ini kami segenap anak-anak-Mu, segenap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Bapa lebih lagi Kau kerjakan roh-Mu dalam hidup kami sebentar Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu, akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau jamah hati kami sehingga kami Tuhan bisa berubah lebih lagi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ucap syukur untuk hari yang baru di tahun 2023 ini. Dan puji Tuhan tidak terasa sudah masuk ke bulan yang ketiga ya Bapak Ibu. Bagaimana ya sejauh ini di tahun 2023 ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua adalah orang-orang yang senantiasa mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan bertema mengalami kuasa perkataan Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa seorang murid, ya, anak murid, ia tidak akan bisa mengerjakan tugas atau PR dari sekolahnya jikalau ia tidak mendengarkan perkataan gurunya atau instruksi dari gurunya, ya, atau keterangan-keterangan yang diminta oleh gurunya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak, ya, seringkali ya seorang anak ya sudah diberikan PR dari sekolahnya. Lalu apa Bapak Ibu? Ada juga sekolah-sekolah yang punya buku penghubung, dituliskan juga ya Bapak Ibu PR-nya dari buku sekian, halaman sekian sampai sekian, misalnya seperti itu ya. Atau ada tugas untuk membawa prakarya ke sekolah dan kemudian ada instruksi yang sudah dituliskan oleh guru dan dikatakan dalam kelas. Nah, seorang anak ya kadang-kadang acuh tidak acuh dengan PR-nya ya. Ditanya mamanya di rumah, ada PR nggak nak? Ya, anak itu akan berkata nggak ada mak. Ternyata pas malam-malam ya sudah mau tidur atau besok pagi sudah mau pergi sekolah baru ingat, oh iya mak, ada PR dari guru atau ada tugas yang harus saya persiapkan yang harus dibawa hari ini misalnya ya. Lalu bagaimana tuh mengerjakan tugas kalau tidak tahu atau tidak mendengar apa yang gurunya katakan Bapak Ibu ya. Bisa mengalami kegagalan ya. Demikian juga Bapak Ibu yang bekerja. Jikalau kita gagal mendengarkan perkataan bos atau atasan kita, maka kemungkinan besar kita akan gagal melakukan pekerjaan kita. Betul? Tak usahlah itu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bekerja sebagai pelayan di rumah makan misalnya. Ketika pelanggan datang ya, oh saya mau pesan nasi goreng spesial pakai telur gitu ya. Tapi tidak mau ada tidak usah pakai toge misalnya.
jangan diberi bawang merah dan seterusnya. Kadang-kadang ada orang-orang yang meminta ya permintaan khusus gitu. Jangan terlalu pedas dan seterusnya. Kalau seorang pelayan tidak mencatat baik-baik ya, maka pesanan yang datang bisa bersalahan Bapak Ibu ya, karena tidak mendengarkan. Nah, seorang penginjil dari Amerika bernama Jack Wyrtzen mengatakan demikian. Engkau tidak dapat melakukan kehendak Allah jika engkau tidak mengetahui perkataan atau firman-Nya. Sekali lagi, engkau tidak dapat melakukan kehendak Allah jika engkau tidak mengetahui perkataan atau firman-Nya. Amin. Demikianlah kita orang percaya. Kita akan dapat melakukan kehendak Allah, apa yang Tuhan mau jika kita mendengar perkataan Tuhan. Lalu saya tambahkan Bapak Ibu Saudara, engkau tidak dapat mengalami kuasa Allah, kuasa perkataan Allah jika engkau tidak mempercayai firman-Nya atau perkataannya. Kalau tadi Jack Wyrtzen mengatakan engkau tidak dapat melakukan kehendak Allah jika engkau tidak mengetahui perkataan atau firman-Nya, saya tambahkan kalimat yang lain, engkau tidak akan mungkin mengalami kuasa perkataan Allah jika engkau tidak mempercayai perkataan tersebut. Amin. Mengapa Bapak Ibu penting untuk kita mengetahui bahkan mempercayai perkataan-perkataan Tuhan? Yohanes 6, ya, Injil Yohanes 6 ayat 63 berkata seperti ini. Karena perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Sekali lagi firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63. Karena perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya lanjut ayat 64. Yesus berkata seperti ini, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal menjadi orang Kristen mau tidak mau berbicara tentang ketaatan. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak terlebih dahulu mempercayai perkataan Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Namun nampaknya ada banyak orang Kristen yang mudah kehilangan kepercayaan atau tidak percaya lagi. Dulu saya percaya, sekarang saya kurang percaya begitu. Sehingga ketika ia tidak mempercayai perkataan-perkataan Allah yang merupakan roh dan hidup ini, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk mengalami kuasa perkataan Tuhan dalam hidupnya. Bukan hanya kita perlu mengetahui perkataan-perkataan Tuhan, firman-firman-Nya, tetapi marilah kita juga mengalami kuasa perkataannya di dalam hidup kita ini, amin. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang mengalami kuasa perkataan Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Firman Tuhan atau perikop ini berjudul Lazarus dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan. Ya, saya baca beberapa ayat. Bapak Ibu bisa menyimak dengan Alkitabnya masing-masing di rumah dan silakan merenungkan bagian ini. Ya, ayat-ayat yang tidak saya baca, Bapak Ibu silakan baca juga supaya dapat memahami kisah kebangkitan Lazarus ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca di Yohanes pasal yang ke-12 ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ada pengurapan pada Yesus. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu perhatikan, saat Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus, ya sayangnya dulu belum ada handphone, sehingga mereka tidak bisa WA, tidak bisa telepon, tidak bisa video call langsung kepada Yesus. Ya, jadi ketika saudaranya Lazarus sedang sakit, mereka ini segera mengirim kabar kepada Yesus. Dengan isi seperti ini ayat 3. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit.
Yang menarik adalah respon atau tanggapan daripada Yesus setelah itu. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sekali lagi, ketika Yesus mendengar kabar bahwa saudara atau teman yang dikasihinya, murid yang dikasihinya sedang sakit, ia mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan juga Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan ayat yang ke-6b, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus tidak langsung datang ya ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus yang sakit sesuai dengan permintaan dan harapan daripada Maria, Marta, saudara-saudaranya, Bapak Ibu ya. Dan kemudian ayat 7 ia berkata seperti ini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kemudian ayat 7, dan sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jadi setelah 2 hari dia bilang kepada murid-muridnya, yuk kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya itu, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, ya walaupun ini ada ancaman ya, Yesus bisa saja akan disakiti oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Ia berkata, ayat 11, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Secara harafiah ya, secara apa adanya murid-murid menangkap perkataan itu sehingga mereka bilang apa? Ayat 12, Tuhan kalau ia tertidur pasti dia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, Lazarus itu sudah mati, dan bahwa kedatangan Yesus adalah untuk membangunkan dia atau membangkitkan dia dari tidur atau dari kematiannya tersebut. Ayat 15 ya, ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, kurang lebih 2 hari sebelumnya Maria dan Marta memberi kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada, lalu kemudian dia pergi bilang kepada murid-murid, ayo kita kembali ke Yudea. Ya lalu sementara Yesus tinggal itu, Lazarus sudah mati. Ya, seperti yang ia katakan, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus katakan sebelumnya, ayat yang keempat, penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, ternyata dia malah mati Bapak Ibu. Secara fisik dia mati karena penyakitnya. Namun Yesus bilang bahwa syukur waktu ia mati secara fisik aku tidak hadir, supaya kamu dapat belajar percaya akan kemuliaan Allah, percaya akan anak Allah yaitu Yesus, diutus oleh Sang Bapa untuk menyatakan kemuliaan. Kemudian ayat yang ke-17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Jadi Bapak Ibu, ya Yesus dari sini kita melihat ia sengaja tinggal, lalu sebenarnya letaknya itu dekat ya. Lalu karena dia sengaja tinggal 2 hari, lalu perlu waktu untuk menyampaikan kabar kepada Yesus, dan ternyata sebelum Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah mati karena penyakitnya. Secara fisik ia mati. Bahkan ketika Yesus akhirnya tiba di Betania, sudah 4 hari Lazarus ini terbaring di dalam kubur, Bapak Ibu Saudara. Ada maksud dari penundaan yang Yesus lakukan. Itu yang dapat kita tangkap daripada ayat-ayat yang baru saja kita baca.
Karena sejak awal ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, Lazarus yang ia kasih sedang sakit, ia berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dengan sengaja aku tinggal, ya. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu Lazarus mati secara fisik, supaya kamu, ya, semua para murid dan juga orang-orang yang ada di situ dapat belajar percaya. Dan Bapak Ibu, dari hal-hal ini kita bisa melihat bahwa memang maksud dari penundaan Yesus yaitu supaya orang-orang, bukan hanya para murid tetapi Maria, Marta dan orang-orang lainnya di situ belajar untuk percaya akan perkataan Yesus. Karena hanya ketika mereka percaya maka mereka akan melihat kemuliaan Allah atau mengalami kuasa daripada perkataannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita melanjutkannya. Kisah ini ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta, Tuhan, ayat 21, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya. Perkataan Yesus tadi yang mula-mula penyakit tidak akan membawa kematian. Kemudian perkataan Yesus yang selanjutnya adalah bahwa aku menunda supaya engkau belajar percaya. Lalu perkataan Yesus yang ketiga, ya, bicara tentang saudaramu akan bangkit. Kata Marta padanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, ya. Dalam pemikiran Marta bahwa ya nanti ketika di akhir zaman semua orang yang sudah mati seperti firman Tuhan katakan akan dibangkitkan, ya. Ya, akan dibangkitkan. Nanti pasti bangkit juga. Dan itu yang dipahami Marta dan dia mengatakan iya. Pasti nanti di akhir zaman aku akan bertemu kembali dengan saudaraku, ya. Dia sudah tenang di rumah Bapa, nanti aku akan bergabung dengan dia atau dia bergabung dengan aku ketika pada akhir zaman engkau membangkitkannya. Ya. Marta memandang nanti, ya, nanti ke depannya nanti pasti begitu. Tetapi yang Yesus mau katakan bahwa ketika ia mengatakan saudaramu akan bangkit, ia tidak bicara tentang future atau masa depan yang nanti, ya, yang masih belum tahu kapan. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang hal yang akan terjadi atau hal yang akan ia lakukan melalui firman-Nya. Jawab Yesus ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Lalu ia bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Apa respon Maria ketika mendengar bahwa Yesus datang? Ayat 29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi pada waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. 31, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu apa respon Yesus ketika melihat luka di hati Maria dan Marta, ya, dan bagaimana luka karena kehilangan saudaranya. Lalu bagaimana mereka sebenarnya punya pengharapan, Tuhan, seandainya ya engkau datang lebih cepat,
Sekiranya Engkau ada terlebih dahulu, pasti saudaraku tidak akan mati. Lalu kemudian ada orang-orang Yahudi yang ikut meratap bersama Maria dan Marta. Hal ini menyentuh hati Yesus, sehingga ia pun turut menangis. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Kata orang kepadanya, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi berapa orang diantaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38, masih gula pula hati Yesus, ia pergi ke kubur itu. Ya. Dan ia berkata di ayat 39, angkatlah batu itu. Ya, karena kuburan orang Yahudi pada masa itu tidak di tanah tetapi ditutup. Ya, seperti gua yang ditutup oleh batu, Bapak Ibu Saudara. Dan ia mengatakan angkatlah batu itu. Tetapi orang-orang berkata, ya Marta, Tuhan, ia sudah berbau sebab 4 hari ia mati. Marta ini seperti mengingatkan lagi bahwa Yesus sudah 4 hari loh ia mati. Jawab Yesus, ya, ini penegasan Yesus sekali lagi kepada Marta. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Akhirnya apa? Oleh karena perkataan Yesus ini mereka mengangkat batu tersebut. Ya, dan kemudian Yesus berdoa meminta kepada Bapa. Ayat 43, sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Kemudian ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Kemudian di pasal 12, Yohanes pasal 12 ayat 1, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan di situ diadakan perjamuan untuk dia. Ayat 2, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Wah, bayangkan. Tidak lama kemudian Lazarus yang tadi sudah berbau, sudah mulai membusuk di kubur ya karena kematiannya. Setelah ia bangkit, tidak lama kemudian dia bisa duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Kuasa Tuhan itu nyata bagi Lazarus, bagi Maria, bagi Marta, dan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di situ yang mendengar kisah ini. Dan terlebih lagi kuasa Tuhan itu nyata ketika kita percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus itu berkuasa. Berkuasa membangkitkan, berkuasa menyembuhkan, berkuasa melepaskan, berkuasa menopang dan mengangkat kita, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau adalah kita percaya akan perkataannya. Kita percaya akan firman-Nya. Ya. Bahkan ketika firman atau perkataannya itu berbicara tentang peraturan-peraturan, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Tujuannya adalah untuk menolong kita bagaimana supaya bisa hidup benar, hidup kudus, hidup sebagai orang-orang yang dapat menunjukkan kasih kepada orang lain. Ya. Namun kadang-kala orang menganggap bahwa firman itu, perintah Yesus itu adalah sebuah kekangan. Masa sih orang Kristen nggak boleh bersenang-senang seperti orang dunia? Masa sih orang Kristen nggak boleh begini dan begitu? Ya. Ada orang-orang yang memandang menjadi Kristen itu seperti dikekang. Padahal ia tidak tahu maksud dari firman Tuhan adalah untuk menuntun langkah kakinya. Pemazmur mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Bapak Ibu Saudara, kita manusia adalah manusia yang berdosa, manusia yang bodoh. Ya. Kita ini memerlukan tuntunan Sang Gembala Agung. Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya mengapa seringkali umat Tuhan itu diumpamakan seperti domba yang membutuhkan gembala? Karena domba adalah makhluk yang bodoh. Karena domba adalah binatang yang dia tidak bisa kalau tidak dituntun, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sebuah video tentang seekor domba, ya, seekor domba yang masuk ke parit, ya, lalu kemudian ditolong untuk dikeluarkan. Setelah ditolong dia kabur lagi, Bapak Ibu Saudara. Dia kabur, dia lompat lagi, masuk lagi ke parit yang sama. Itulah domba yang bodoh tersebut. Makanya domba sering tersesat gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Sadar atau tidak sadar, demikianlah kita orang percaya. Demikianlah kita orang Kristen. Kita seringkali merasa pintar, merasa bisa. Tapi sebenarnya kita ini adalah makhluk yang bodoh yang memerlukan Tuhan untuk menolong dan menuntun hidup kita. Amin. Kita perlu kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dituntun oleh firman-Mu, oleh perintah-perintah-Mu. Dan aku mau belajar percaya dan hidup di dalam firman dan perkataan-Mu, sehingga aku akan mengalami kuasa-Mu dalam hidupku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa situasi Bapak Ibu saat ini? Apakah engkau membutuhkan pekerjaan? Apakah engkau membutuhkan kesembuhan? Apakah engkau sedang dalam situasi yang seperti engkau merasa tidak ada jalan keluar, sehingga engkau dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran terus-menerus? Apakah engkau merasa khawatir dengan yang sedang menyelesaikan skripsi? Ya, kau khawatir bagaimana studi saya atau pendidikan saya? Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah perkataan Allah, percayailah firman-Nya dan lakukanlah dalam hidup kita. Amin. Engkau yang takut, tidakkah Tuhan berkata, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan, yang memberi kelepasan. Ketika orang percaya jatuh, ia tidak akan tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Tidakkah itu perkataan Allah? Percayai dan lakukan dalam hidup kita, amin. Bagi yang berbeban berat, Yesus berkata, marilah kepadaku hai engkau yang berbeban berat. Datanglah kepadaku, pikulah kuk yang kupakai, yang kupasang, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan beroleh kelegaan. Amin. Bagi engkau yang khawatir apa saja Bapak Ibu, mau pekerjaan, sakit penyakit, masa depan, masa kini, atau bahkan khawatir juga bagaimana kalau masa lalu saya belum selesai dan seterusnya. Bagaimana ini besok mau makan apa? Bagaimana ini anak saya sudah sekian hari demam, namun tidak ada biaya untuk berobat. Ada banyak kekhawatiran baik yang udah nyata-nyata ada situasi berbahaya, atau bahkan yang belum terjadi sekalipun. Aduh, bagaimana nih kalau saya tidak diterima ketika saya melamar pekerjaan? Itu khawatir juga Bapak Ibu ya. Tidakkah firman-Nya berkata, janganlah engkau khawatir. Lihatlah bunga di taman, di padang Tuhan pelihara. Burung-burung di udara ya, yang tidak bekerja, tetapi dia diberi makan oleh Bapakku di surga. Amin. Janganlah engkau khawatir, janganlah terus-menerus khawatir, karena itu adalah pekerjaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Oleh sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, perkataan Allah, firman-Nya itu seperti madu yang manis, yang menguatkan kita, yang menghiburkan kita, yang memberikan kelegaan kepada kita. Kadang-kadang perkataan Allah juga berisi perintah-perintahnya yang harus kita lakukan. Terimalah itu sebagai bentuk didikan seorang orang tua atau bapa kepada kita anak-anaknya. Jangan melihat itu sebagai sebuah kekejaman, tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh karena firman atau perkataan Allah itu baik, berdampak baik bagi kehidupan kita. Dan kiranya ketika kita percaya kepada firman-Nya, bahkan melakukannya dalam hidup kita, kita pun akan mengalami kuasa perkataan Allah. Amin. Matius 4 ayat 4 berbicara seperti ini. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, setiap hari kita butuh makan supaya kita bisa beraktivitas, supaya kita tidak sakit, tidak mati. Demikian juga hal yang sama, Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Perkataannya itu adalah seperti roti atau makanan untuk kehidupan kita yang bukan dimakan sekali-sekali saja Bapak Ibu ya. Kalau lagi butuh, maka buka Alkitab.
Kalau lagi berbeban berat, baru pergi berdoa, datang gereja. Tidak. Tetapi jadikanlah firman ini sebagai makanan yang mana Bapak Ibu kita butuh ini hari lepas hari. Firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang telah dinyatakan dalam bentuk Alkitab, kita dengarkan. Firman yang diberitakan melalui renungan-renungan, kita dengarkan Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan firman tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Dan kiranya pada waktu Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasa perkataannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena Ia yang memelihara kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat perkataan dan firman-Mu yang kami terima hari lepas hari Tuhan. Yang ada di rumah kami Tuhan. Buat Alkitab Tuhan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Menjadi penuntun langkah hidup kami supaya kami tidak salah melangkah. Ampuni kami jikalau kami seringkali mengabaikan firman-Mu. Ampuni kami jika seringkali kami memilih-milih akan ayat-ayat tertentu yang kami sukai sementara mengabaikan hal-hal lain di dalam Alkitab. Ampuni kami jikalau seringkali kami setia namun seringkali juga kami gagal untuk melakukan firman-Mu. Bukan hanya gagal tetapi kami seringkali enggan untuk percaya oleh karena kami begitu dikuasai oleh permasalahan hidup, ketakutan dan kekhawatiran kami. Tuhan tolong kami, ya Roh Kudus mampukan kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, hamba berdoa jikalau ada di antara umat-Mu yang bergumul Tuhan dengan mencari pekerjaan, dalam permasalahan keluarga, sakit, penyakit, dengan situasi sulit apapun dalam studi, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masa depan, kekhawatiran-kekhawatiran apapun, saatnya hamba berdoa, biarlah kiranya setiap kami akan menerima firman-Mu dengan keyakinan dan kami akan mengalami kuasa perkataan Yesus dalam hidup kami. Kuasa perkataan Yesus yang memberikan kehidupan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan keyakinan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, kami berserah hanya kepada-Mu. Inilah kami umat-Mu Tuhan, kami datang memohon kepada-Mu saja ya Bapa. Engkau menolong masing-masing pribadi lepas pribadi. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Bagi umat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan memberikan yang terbaik. Yang bergumul dengan situasi rumah tangga, Tuhan pulihkanlah rumah tangga umat-Mu. Biarlah kiranya para bapak-bapak menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan sehingga akan memimpin keluarganya dengan benar. Dan perilaku mereka Tuhan akan menyenangkan Tuhan serta memberi keuntungan bagi keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, berkati ibu-ibu juga menjadi rumah tangga yang dapat mengelola rumah tangganya dengan baik, dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang sudah bersekolah ataupun belum, ataupun yang sedang bekerja juga Tuhan menolong mereka. Jauhkan dari pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk Tuhan. Biarlah anak-anak kami terus takut akan Tuhan dan mereka akan hidup di dalam jalan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Engkau memberkati orang-orang yang hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga membawakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota kami Batam. Berkati Tuhan kehidupan kami umat-Mu ya Bapa Surgawi. Biarlah kiranya ada damai sejahtera atas bangsa kami. Ada keselamatan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Tuhan, jikalau tahun 2023 ke depan ini diramalkan akan kesulitan perekonomian, ada tantangan-tantangan Tuhan. Dalam perekonomian kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati bangsa kami Indonesia dan kota kami Batam ya Bapa. Terutama umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu, biarlah Tuhan dalam kekurangan mereka beroleh kekuatan daripada-Mu. Dalam kekurangan sekalipun mereka tetap dicukupi oleh Engkau Allah Jehovah Jireh. Biarlah Engkau saja yang menjadi perisai dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Bahkan gereja-Mu di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan Kau sanggup memberikan yang terbaik Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Tiada yang seperti-Mu ya Bapa.
Kami berserah hanya kepadamu. Sepanjang minggu ini Tuhan, apapun kegiatan yang kami lakukan, segala rencana-rencana rancangan kami Tuhan, campur tangan. Biarlah yang terbaik yang terjadi atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami terima firman-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima jawaban atas doa-doa kami di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Allah Bapa kita dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa menyertai engkau, dan keselamatan daripada putranya Yesus Kristus menjadi bagianmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Serta persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai engkau hari ini sampai kali yang kedua. Yesus datang untuk menjemput kita para saleh-salehnya. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan kita bisa lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menuju ibadah kita, mari kita angkat pujian kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.